Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wa huwal alimul hakim, dan Dia Maha mengetahui dan Dia Maha bijaksana. Tidaklah Allah melampangkan rezeki pada seseorang kecuali Allah mengetahui berdasarkan ilmunya, berdasarkan hikmahnya bahwasanya rezeki tersebut lebih baik bagi dia untuk dilapangkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki bagi seseorang kecuali itu adalah berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah Allah bahwasanya yang paling pantas, yang paling layak adalah dia disempitkan rezekinya. Dan Dialah pemilik hikmah. Hikmah di atas segala hikmah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. فقال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan, kita sanjungkan pujian dan segenap pujaan kita kepadanya, dan kita bersyukur atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karunia yang sangat banyak, karunia yang terus menerus, karunia yang bermacam-macam, karena miliknya lah seluruh karunia tersebut. Di tangannya lah seluruh pemendaraan langit dan bumi. Dia memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Dia menahannya dari siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapapun yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan siapapun yang Allah tahan darinya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hal tersebut kepadanya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lah, wa ma yumsik fala mursila lah. Apa saja yang Allah bukakan dari satu rahmatnya, fala mumsika laha, tidak ada yang mampu menahannya. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang mampu untuk menyampaikan hal tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya adalah dalam rangka agar mereka beribadah dan taat kepadanya. Dan sesungguhnya asas daripada ibadah, asas daripada ubudiyah adalah ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Adalah sejauh mana seseorang mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kadar penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu diukur dengan sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari segala tujuan. Oleh sebab itu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling agung, adalah ilmu yang paling mulia, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an ketimbang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urusan-urusan tentang makanan, tentang minuman, tentang pernikahan. Dan kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang keagungan-keagungan sifatnya, ketinggian-ketinggian sifatnya, dan bagaimana Allah memuji dirinya dengan nama-namanya yang paling indah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala
kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, "Walillahil masalul a'la." Sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka mintalah dengannya, maka beribadahlah dengannya. Baik itu kita meminta dengan berdoa melalui nama-nama yang indah tersebut, atau kita melaksanakan segenap ketaatan, karena sejatinya seluruh ketaatan yang kita lakukan adalah dalam rangka kita meminta rahmatnya, dalam rangka kita meminta ridhanya, dalam rangka kita meminta keselamatan darinya. Hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui yang gaib, Dia juga mengetahui yang nampak. Alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baginya adalah sama, baik yang tersembunyi atau yang nampak, baginya adalah sama. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, mengasihi seluruh makhluknya. Yang kafirnya diberikan rezeki, yang mukminnya diberikan rezeki, hewannya, tumbuhannya, manusia, jin, malaikat, semuanya hidup karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Huwar rahmanur rahim, dan Dia yang memberikan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Al-Malik, Dialah Raja. Al-Malikul Quddus, Dialah yang maha suci, suci dari segala aib. As-Salam, selamat dari segenap kecacatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Dialah yang memelihara. Huwal Aziz, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Huwal Azizur Rahim. Dialah yang maha perkasa dan maha merahmati. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah pencipta, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya Dialah satu-satunya pencipta kita, Dialah satu-satunya pemilik kita, Dialah satu-satunya yang mengatur kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza alimna annal amra kullahu biyadihi. Kalau kita mengetahui bahwasanya segala urusan berada di tangannya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menyerahkan seluruh urusan kita kepadanya. Tidak ada jalan lain selain kita menyerahkan segenap urusan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Fatawakkal 'alal 'azizir rahim." Serahkanlah urusan Anda kepada Dia Zat yang maha perkasa, yang maha merahmati. Dengan keperkasaannya Dia tidak akan menzalimi. Dengan keperkasaannya, namun Dia tetap memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya yang menyerahkan seluruh urusannya kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan urusan Anda kepada Dia Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam setiap lembar mushaf yang kita baca. Kita akan banyak menemukan Huwar Rahmanur Rahim, Huwal Azizul Hakim, Huwal Alimul Hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semuanya mengenalnya. Karena tidak ada jalan agar kita betul-betul menyempurnakan ubudiyah, penghambaan kita kepadanya, kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang merajai, yang memiliki langit dan bumi, sejatinya tidak butuh kepada kita sedikit pun. Bahkan Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu fakir semuanya kepada Allah. Kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah, Dialah yang maha kaya, Dialah yang maha terpuji,
Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Seandainya Allah ingin, Allah bisa binasakan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan penciptaan Allah yang lainnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Namun ternyata Dia mengenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifatnya, tafaddulan wa takarruma. Itu adalah sebagai karunia Allah kepada kita semuanya. Bukan karena Allah butuh terhadap kita. Berbeda halnya dengan orang yang terkadang dia berkenalan, mengenalkan dirinya kepada kita karena mereka butuh kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya semata-mata karena kitalah yang butuh kepadanya. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk bisa sampai kepada ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna, sekali lagi kecuali dengan mengenal, mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samiul basir, Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar, atau Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, baginya lah, di tangannya lah, miliknya lah seluruh pembendaraan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, Dialah yang melampahkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia juga yang menyempitkan rezeki. Dia juga yang menyempitkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wa huwal alimul hakim, dan Dia Maha mengetahui dan Dia Maha bijaksana. Tidaklah Allah melampangkan rezeki pada seseorang kecuali Allah mengetahui berdasarkan ilmunya, berdasarkan hikmahnya, bahwasanya rezeki tersebut lebih baik bagi dia untuk dilapangkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki bagi seseorang kecuali itu adalah berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah Allah, bahwasanya yang paling pantas, yang paling layak adalah dia disempitkan rezekinya. Dan Dialah pemilik hikmah. Hikmah di atas segala hikmah. Barangkali seseorang dilapangkan rezekinya karena Allah tahu apabila dia disempitkan dia akan menjadi orang yang durhaka. Atau seseorang disempitkan rezekinya karena Allah tahu barangkali kalau dia dilapangkan rezekinya dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini sesuatu apapun, dari manusia, dari hewan, dari jin, siapapun, illa 'ala Allahi rizqaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah yang mengetahui tempat dia tinggal semasa hidup. Allah juga mengetahui di mana dia akan mati, tempat dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya di sisinya lah semua ilmu gaib, semua kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui segenap dan segala sesuatu yang ada di daratan serta segala sesuatu yang ada di laut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana ikan kecil berada di dalam batu karang yang sangat besar. Allah juga yang memberikan rezeki kepada dia. Allah yang menyampaikan rezeki tersebut kepada hewan tersebut. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada seuntas daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allahu akbar. Tidak ada seuntas daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu biji pada kegelapan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah kecuali itu semua sudah tercatat di dalam kitabnya yang jelas, di dalam Lauhil Mahfuz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesempurna itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sedetail itu mengatur kehidupan kita dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah, tidakkah kita mencintai Allah? Tidaklah kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala?
Tidakkah kita memalingkan cinta kita dan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mengatur kita tanpa kita memintanya, yang selama ini memberikan nikmat kepada kita tanpa kita menghitungnya, tanpa kita membayarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliqul bari'ul musawwi'u lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit dan di bumi memujinya. Memujinya kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah siapa Allah melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Maka dengan begitu seseorang atau seorang hamba akan sampai kepada ubudiyah kamilah, penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irda an sahabati nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wat tabi'it tabi'in wa 'anna ma'hum ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.